Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di channel Safar Ramadhani, saluran yang menyajikan informasi seputar dunia Islam. Kali ini kami akan membahas jejak ulama penganjur Islam yang datang ke negeri Buton. Penyebaran Islam di Nusantara semakin berkembang pada abad ke-14 dan 15 Masehi. Daerah-daerah di sekitar pesisir pantai umumnya lebih cepat menerima agama Islam, terutama daerah yang menjadi jalur pelayaran pada masa lampau. Wilayah Kerajaan Buton yang sekarang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu daerah yang terletak pada jalur pelayaran. Para pedagang yang berasal dari Jawa yang berlayar ke Maluku atau sebaliknya melintasi wilayah Kerajaan Buton. Maka wilayah Buton ikut menerima dampak Islamisasi Nusantara. Menurut catatan dan bukti-bukti sejarah ada beberapa ulama penganjur Islam yang datang ke negeri Buton. Berikut ulasannya. Pertama, Sayyid Jamaluddin Al-Kubra. Dalam manuskrip Wan Muhammad Sagir, seorang pemikir dan pengkaji Hasanah Ulama Nusantara, memberitakan bahwa pada tahun 1412 Masehi seorang ulama Patani berada di Buton menyebarkan agama Islam di bagian timur pulau ini. Hanya saja waktu itu Islam belum diterima di Kerajaan Buton sebagai agama kerajaan. Ulama itu bernama Sayyid Jamaluddin Al-Kubra. Ia berada di Buton di masa Raja Mulai atau Sangya-Yigola bertahta sebagai Raja Buton kelima. Dakwahnya diyakini sebagai gelombang pertama yang memperkenalkan Islam ke wilayah Buton. Yang kedua, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani. Syekh Abdul Wahid adalah ulama penganjur Islam yang berasal dari Johor dan versi lain meyakini ia berasal dari Patani. Kedatangan Syekh Abdul Wahid ke Buton sebanyak 2 kali. Pertama pada tahun 933 Hijriah atau 1527 Masehi. Pada tahun itu pula Syekh Abdul Wahid meninggalkan wilayah Buton. Kemudian ia kembali lagi ke Buton pada tahun 948 Hijriah atau 1538 Masehi dengan tujuan mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Pada masa itu raja yang memerintah di Kerajaan Buton bernama Timba Timbanga atau Laki Laponto. Dan setelah status Kerajaan Buton beralih menjadi Kerajaan Islam atau Kesultanan, barulah Laki Laponto menjadi Sultan Murhum dan diberi gelar Sultan Kaimuddin Khalifatul Hamis. Bersama Sultan Murhum beliau menyebarluaskan ajaran agama Islam dalam lingkungan keraton sampai di kampung-kampung sekitar ibu kota dan wilayah pedalaman Kesultanan Buton. Dalam penyebaran ajaran syariat Islam, Abdul Wahid memulai dengan pengajaran Al-Quran yang diawali dari kalangan keluarga istana, para pengikut Sultan termasuk para pejabat kerajaan serta kalangan bangsawan pada umumnya. Yang ketiga, Lebe Pangulu. Lebe Pangulu adalah putra Syekh Abdul Wahid dari pernikahannya dengan Waode Solo. Mengikuti jejak sang ayah, Lebe Pangulu juga mendedikasikan hidupnya untuk syiar Islam di negeri Buton. Makamnya berlokasi di lingkungan Baluwu depan Masjid Agung Keraton Buton. Yang keempat, Firuz Muhammad. Firuz Muhammad datang di Buton pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin atau Oputa Mobolina Pauna tahun 1614 Masehi. Ulama ini berkebangsaan Arab dan dikenal sebagai penasihat Sultan Dayanu Iksanuddin di bidang agama Islam. Terlebih ketika menyusun undang-undang pemerintahan Kesultanan Buton yang didasarkan pada Kitab Martabat 7 dan Sifat 20. Hal ini diungkapkan dalam naskah Buton sebagai berikut. Kemudian pemerintah Wolio yang menjadikannya berkah pada Allah Ta'ala karena dicabut dari Martabat 7 dan Kitab Sifat 20 oleh Mobolina Pauna. Guru Mobolina Pauna bernama Firuz Muhammad. Habis semua yang dipertanyakan tentang ilmu Allah Ta'ala sudah diberitahukan dan dijawab oleh Firuz Muhammad kepada Mobolina Pauna. Berikutnya, Sayyid Alwi. Sayyid Alwi datang ke Buton pada masa pemerintahan Sultan Buton Liaudin Ismail atau La Umati. Menurut Zahari,
Ulama ini tiba di Buton bertepatan dengan tahun 1100 Hijriah pada bulan Jumadil Akhir. Dan menurut catatan yang ada di naskah, ia merupakan keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Hadramaut. Ia tinggal di Buton selama 2 tahun. Sayyid Alwi dikenal pula sebagai penasihat Sultan Laumati di bidang tasawuf. Tugas utamanya adalah menghapus segala kepercayaan berhala yang masih tersisa di wilayah pedalaman negeri Buton. Ketika berada di Buton, ia mengajarkan ajaran pemurnian akidah. Ia juga mengajarkan paham teosofi Nuruddin Araniri. Hal ini dipahami karena catatan yang memberitahukan kedatangannya di Buton tercantum dalam naskah ajaran Araniri Ma'al Hayat li Ahl al-Mamat. Ulama berikutnya yaitu Sayyid Raba. Sayyid Raba populer di Buton dengan sebutan Saidi Raba. Ia juga seorang Sayyid. Ia berada di Buton pada masa pemerintahan Sultan Zakiyuddin Darul Alam atau Sultan Langkariri. Sayyid Raba menjadi penasehat dan guru agama di istana. Pada tahun 1712 Masehi Sultan Zakiyuddin Darul Alam atau Oputa Sangia mendirikan Masjid Agung Kesultanan Buton juga atas saran Saidi Raba. Masjid ini merupakan perbaikan dari masjid sebelumnya yang mengalami kerusakan. Lokasinya pun dipindahkan pada lokasi yang saat ini yang sebelumnya berada di Kaliwuli Wuto dekat kuburan Sultan Murhum. Saidi Raba juga diangkat sebagai imam pertama di masjid ini. Di Buton ia menikah dan memiliki keturunan. Hal ini dipahami dari catatan silsilah yang masih disimpan rapi oleh anak turunannya hingga sekarang. Faqih Muda Haji Abdul Rahman Al-Hadari. Faqih Muda Haji Abdul Rahman Al-Hadari berada di Buton pada masa pemerintahan Sultan Saifuddin atau Oputa Kabumbu Malanga, tahun 1659 sampai tahun 1702. Beliau juga menjadi penasehat Sultan di bidang agama Islam. Rahman Al-Fatani tiba di Buton pada masa Sultan Zakiyuddin Ladini atau Oputa Kabumbu Malanga yang memerintah pada tahun 1695 sampai 1702. Beliau juga berperan sebagai penasehat Sultan di bidang keagamaan. Ia membawa tarekat Syatariyah masuk ke Buton. Bahkan Sultan sendiri menerima ijazah atau silsilah tarekat dari Faqih Muda Haji Abdul Rahman Al-Hadari. Salah satu naskahnya berjudul Ratibul Azali Katbal Arifin. Naskah itu merupakan kumpulan materi yang pernah diajarkan dari gurunya yang bernama Syekh Ibrahim bin Maulana Tahir. Saidi Gunu. Menurut tradisi lisan dan ingatan kolektif masyarakat Buton, Saidi Gunu adalah seorang Sayyid juga datang ke Buton. Kedatangannya di Buton tidak diketahui dengan pasti. Ia dikenal sebagai guru agama dan salah seorang mursyid tarekat. Hal ini diketahui oleh ekspedisi para peneliti yang datang ke Buton yang menurut pengakuan mereka Saidi Gunu bernama Syekh Abdul Qadir dan terdaftar dalam salah satu silsilah mursyid sebuah tarekat. Makam Saidi Gunu berada di Desa Kabungka, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Syekh Muhammad bin Syais Sumbul Al-Maki. Syekh Muhammad bin Syais Sumbul Al-Maki adalah ulama dari Mekah. Ulama ini juga pernah datang ke Buton. Ia dikenal sebagai salah seorang guru Sultan Muhammad Aidrus Kaimuddin di bidang tarekat Halwatiyah Samaniyah. Dan masih ada beberapa ulama lagi yang pernah ke Buton menurut ingatan kolektif masyarakat dan ini butuh penelitian lebih lanjut tentang jejak dan waktu kedatangan mereka di negeri Buton. Di antaranya, Saidi Mantobua, Saidi Rongi, Saidi Wali, Saidi Yiko. Dari sekian ulama-ulama yang datang ke Buton sejak awal terbentuknya Kesultanan Buton hingga akhir abad 19 Masehi, dengan misi mengajarkan agama Islam telah membentuk corak keilmuan dan keislaman di negeri Buton. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan naskah-naskah serta ajaran mereka di Buton juga tradisi Islam di Buton yang masih dijaga hingga sekarang. Demikianlah jejak ulama penganjur Islam yang datang ke Buton. Semoga menambah hasanah keilmuan kita. Wassalam.